Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai materi berikutnya. Nanti setelah materi akan ada post test ya. Gabungan teori pertemuan 3 dan 4. Oke, kita bahas dulu farmakokinetika distribusi. Jadi, distribusi obat itu adalah proses di mana obat itu secara reversibel. Jadi, kalau reversibel itu bisa bolak-balik ya. Jadi, obat proses di mana obat itu secara reversibel meninggalkan aliran darah dan memasuki cairan ekstraseluler dan atau sel-sel jaringan. Jadi kalau kemarin itu kan kalau absorpsi kan dari tempat pemberian ke darah ya pembuluh darah. Kalau distribusi itu dari pembuluh darah ke sel-sel atau jaringan antar sel. Nah, penghantaran obat dari darah atau plasma ke cairan ekstraseluler itu tergantung pada aliran darah, permeabilitas kapiler, sama derajat pengikatan obat ke plasma dan protein jaringan, kemudian hidrofobisitas relatif obat. Kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama adalah aliran darah atau blood flow. Nah, laju aliran darah ke kapiler jaringan sangat bervariasi atau berbeda-beda sebagai akibat dari distribusi curah jantung yang tidak seimbang ke berbagai organ. Jadi aliran darah ke hati, otak, ginjal itu lebih besar daripada aliran darah ke otot rangka. Nah, kemudian jaringan adiposa memiliki tingkat aliran darah yang lebih rendah. Nah, pada jaringan berbeda-beda. Dari jantung, paru, ginjal itu perfusinya tinggi. Kemudian jaringan lemak, tulang itu perfusinya lambat. Kemudian jaringan otot itu perfusinya sedang atau intermediate. Kemudian tadi ya semakin besar aliran darah maka distribusinya juga semakin besar. Yang kemudian yang kedua adalah permeabilitas dari kapilari. Kapilari itu struktur dari pembuluh darah yang paling terkecil. Jadi setelah obat itu keliling-keliling pembuluh darah bersama aliran darah, ketika dia nyampe ke cabang yang terkecil dan berhubungan dengan langsung ke organ atau sel, maka obat itu dilepaskan dari pembuluh darah yang paling kecil menuju ke sel atau organ. Nah, ketika itu obat itu dilepaskan dari dinding pembuluh darah kapiler ke sel-sel atau ke organ atau cairan ekstraseluler, nah itu ditentukan oleh permeabilitas dari kapiler itu sendiri. Nah, permeabilitas kapiler itu ditentukan oleh struktur kapiler dan sifat kimia obat. Nah, struktur kapiler itu berbeda-beda atau bervariasi ya. Dari membran basal yang terpapar oleh sambungan celah-celah antara sel-sel endotel. Nah, ini contoh dari dinding dinding dari pembuluh darah kapiler untuk yang di dekat hati dan limpa. Nah, di sini kalau pembuluh darahnya dekat di hati dan limpa, ini dinding pembuluh kapilernya di sini banyak porinya ya. Di sini banyak porinya sehingga obat itu bisa pindah dari pembuluh darah kapiler ke jaringan hati atau limpa itu bisa lewat pori. Ya. Nah, pori-pori ini bisa dilewati oleh protein plasma yang besar ya karena ini dindingnya ini enggak enggak rapat atau enggak rigid ya di sini ada bolongan ya ada yang namanya slit junction. Nah, akhirnya obat ini walaupun ukurannya agak sedikit besar bisa lewat dari dinding pembuluh darah kapiler ke sel-sel atau ke organ-organ. Kemudian berbeda dengan struktur dari pembuluh darah kapiler yang ada di otak.
Ya, kalau di otak ini rapi sekali, rigid sekali ini ya sehingga tidak ada slip junctionnya. Jadi celahnya rapat ya. Jadi di otak struktur kapilernya ini kontinu, rigid ya, tidak ada persimpangan celah. Nah, untuk memasuki otak, nah obat itu harus melewati sel endotel kapiler sistem saraf pusat atau diangkut secara aktif. Nah, ini sangat berpengaruh sekali sifat hidrofilik dan hidrofobiknya suatu obat. Alias obat yang larut dalam lemak itu akan mudah sekali menembus ke dalam sistem saraf pusat ya. Karena apa? Karena kalau melewati membran kapiler ini kan membran tersusun dari lemak ya. Jadi yang bisa melewati ini yang larut lemak. Ya, kalau tadi walaupun nggak larut lemak itu bisa lewat celah. Kalau ini nggak ada celah maka satu-satunya cara adalah larut lemak. Nah, obat-obat yang terion ya, kalau terion jadi H plus dan min itu kan sifatnya polar. Sifatnya kan polar. Nah, umumnya itu nggak bisa memasuki sistem saraf pusat karena nggak bisa lewat dari sel endotel sistem saraf pusat yang tidak memiliki celah atau switch junction. Nah, sel-sel ini kan rapat ya, rapat membentuk persimpangan yang sempit atau ketat. Nah, itulah yang disebut dengan sawar otak. Sawar otak atau disebut dengan blood-brain barrier. Nah, inilah yang disebut dengan blood-brain barrier. Kenapa kok yang di otak itu ada yang namanya sawar otak? Karena kapiler yang ada di otak itu kan pembuluh darah kecil-kecilnya itu ternyata dinding pembuluh darahnya itu rapat ya, terapat, kontinu, tidak ada celah, celahnya sangat rapat sekali. Nah, itulah yang disebut dengan blood-brain barrier. Nah, nggak hanya otak ya, nggak hanya otak, tiap organ itu tiap jaringan punya yang namanya sawar ya. Sawar anatomik ya. Membran sel jaringan tiap jaringan tuh punya permeabilitas yang beda-beda. Nah, hepar ginjal itu membran selnya lebih permeabel ya, lebih mudah ditembus daripada yang otak. Kemudian kalau yang di hepar ini dapat dilewati karena banyak pori-porinya tadi, obat-obat BM besar itu bisa lewat. Sedangkan kalau yang di otak, kapiler sel endotel ini dikelilingi oleh sel glial yang lebih rapat dan tebal sehingga sukar sekali ditembus oleh obat-obat yang hidrofilik atau larut air. Nah, setelah permeabilitas tadi ada faktor lain yaitu karakteristik apa namanya jaringan ya. Dilihat dari ukuran organ. Nah, kalau organnya semakin volumenya semakin besar, ketetapan distribusinya semakin kecil. Kemudian kalau aliran darah ke organ ini sebanding ya. Jadi semakin besar aliran darahnya, maka ketetapan distribusinya semakin besar. Semakin besar volume organnya, maka ketetapannya semakin kecil. Kemudian yang kedua adalah pH ya, pH fisiologi. Nanti setiap organ itu pH-nya berbeda-beda. Ya, inilah yang akan menyebabkan terjadinya lokalisasi obat dalam jaringan atau cairan. Nah, misalnya nih, apa namanya, pH-nya pada ibu menyusui ketika minum obat, ya. Kepada ibu menyusui ketika minum obat, obat itu kan nanti distribusikan ke plasmanya ibu. Plasmanya itu punya pH 7,4, ya. Kemudian dari plasma itu ditransfer ke jaringan ASI ya atau mamai. Nah, sedangkan di dalam jaringan itu ASI itu bersifat asam. Ya, darah ibu bersifat basa ya 7,4. Jadi, obat yang bersifat basa sekali masuk ke ASI ini akan sukar balik lagi ke plasma. Ya, kayak kemarin itu ya sifatnya basa, obat itu masuk basa ya masuk ke apa namanya kelenjar mamai yang asinya itu asam ya basa ketemu asam itu kan terion. Kalau terion kan larut air. Nah, kalau larut air maka dia susah sekali balik nyebrang ke
membran ya, membran untuk kembali ke pembuluh darah ya. Jadi misalnya obat yang basah masuk ke plasmanya sang ibu ya, ibunya itu pH-nya plasmanya kan 7,4. Basah ketemu basah tidak terion sehingga dia mudah sekali menyeberang ke membran jaringan mamai ya, masuk ke jaringan AA, jaringan ASI tadi. Nah, di ASI ketemu ASI yang asam, maka dia akan terion. Kalau terion, maka dia larut air, larut sama ASINya masuk ke bayinya. Dia akan sukar di restribusi atau sukar dibalikkan lagi atau didistribusi kembali ke dalam plasmanya ibu. Nah, sekali masuk ke tadi kalau obat yang sifatnya basah sekali masuk ke kelenjar mamai, maka nggak bisa balik lagi ke pembuluh darah ya. Jadi ikut keluar atau diekskresikan bersama ASI. Itulah yang disebut dengan ion trapping atau lokalisasi obat ya. Obatnya sudah terjebak di situ, sukar kembali ke pembuluh darah ya sang ibu. Kemudian yang ketiga adalah ikatan obat ya, selain karakter jaringan, yang ketiga adalah ikatan obat dengan protein plasma. Nah, ikatan ini kan bisa balik ya, bisa reversible, di mana protein plasma ini akan menahan obat dalam bentuk yang tidak dapat terdifusi dan memperlambat transfer keluar dari kompartemen pembuluh darah atau vaskular. Jadi protein plasma itu mengikat obat ya. Dan kalau obat itu kan kecil ukurannya, protein plasma kan besar. Nah, kalau obat itu terikat sama protein yang besar kan jadi ukuran dan bentuknya kan akan menjadi lebih besar sehingga sukar menembus membran. Nah, contohnya di sini adalah albumin. Albumin ini adalah protein pengikat obat utama ya, yang dapat bertindak sebagai reservoir obat, jadi gudangnya obat ya. Ketika konsentrasi obat bebas menurun akibat eliminasi melalui metabolisme dan ekskresi, obat yang terikat akan terlepas ya, terlepas dari protein. Jadi setelah obat ya, ada beberapa obat yang suka sekali terikat dengan albumin. Ketika obat itu sudah sampai pembuluh darah, ketemu dengan albumin, nah ada beberapa fraksi yang akan terikat dengan albumin. Ya, yang terikat dengan albumin itu akan susah sekali menyeberang membran pembuluh darah dan tidak akan terdistribusi ke jaringan. Tapi ada beberapa fraksi ya, berapa persen yang tidak terikat atau dalam bentuk fraksi bebas. Kalau dalam bentuk fraksi yang bebas karena bentuknya kecil, dia akan mudah sekali nyebrang membran dan terdistribusi ke jaringan ya. Nah, ketika konsentrasi obat bebas yang di pembuluh darah itu berkurang gara-gara dikeluarkan oleh ginjal dan hepar, maka yang tadi obat yang terikat sama albumin itu akan terlepas ya, terlepas. Jadi dikeluarkan dan eh, jadi terlepas dari albumin, ya ikatannya lepas. Nah, itu yang akan nanti menyeberang membran menuju ke jaringan. Nah, karena terikatnya obat dengan albumin ini dapat mempertahankan konsentrasi obat bebas sebagai fraksi konstan dari total obat yang ada di plasma. Kemudian selain ikatan protein ada struktur dari obat itu sendiri. Struktur dari obat itu akan mempengaruhi pindahnya obat dari pembuluh darah ke jaringan ya. Nah, misalnya nih obat yang yang hidrofobik ya atau larut lemak atau takut air ya, dia memiliki distribusi elektron yang seragam tanpa muatan, sehingga kalau nggak terion tanpa muatan dia akan mudah sekali bergerak melintas ke sebagian besar membran biologis. Nah, obat ini dapat larut dalam membran lipid dan karena itu dia bisa menembus ke seluruh permukaan sel. Nah, faktor utama yang mempengaruhi distribusi obat hidrofobik ini adalah aliran darah ke area tersebut. Ya.
Kemudian obat hidrofilik. Hidrofilik adalah suka air ya. Ini memiliki distribusi elektron yang nggak seragam ya. Ada minus, ada positif, tidak terion. eh, Sehingga tidak mudah untuk menembus membran sel dan oleh karena itu caranya dia pindah adalah lewat pori atau persimpangan celah. Kemudian sifat fisika kimia obat. Nah, kelarutan pada lipid ya, semakin larut lipid maka mudah menembus jaringan lipid. Kemudian obat polar. Obat polar ini lebih sulit menembus ke jaringan lemak. Kemudian pKa obat, derajat ionisasi, semakin dia terion, semakin susah menembus membran. Kemudian yang terakhir adalah BM obat, berat molekul ya. Semakin dia berat molekulnya gede atau berat, maka sukar sekali menembus membran. Kemudian kita bahas mengenai volume dari distribusi. Volume distribusi inilah yang parameter yang bisa memperkirakan tingkat distribusi obat, yang menyatakan hasil dinamika distribusi obat plasma jaringan dan menjelaskan kesetimbangan massa obat dalam tubuh. Jadi volume distribusi kan kemarin rumusnya dB per Cp. Ya. Nah, ini bagian yang paling mudah untuk menjelaskan bagaimana obat itu terdistribusi. Yang pertama ya. Oke, anggap obatnya warnanya biru. Bentar. Hmm. Oke, ketika obat itu diminum ya, diminum atau diinjeksikan ya, diminum atau diinjeksikan maka dia akan terdistribusi ke pembuluh darah. Ini pembuluh darahnya. Anggap obat sudah memenuhi pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya warnanya biru. Nah, sudah terfase absorpsi maka perjalanan berikutnya adalah distribusi. Ya, ketika sudah sampai ke pembuluh darah maka obat itu pindah dari pembuluh darah ke organ-organ di sekitarnya ini. Jadi awalnya badannya putih, jadi badannya agak warna biru muda. Ya, ya paling gampang yang di bawah ini nih. Obat itu ada di pembuluh darah sini ya. Kemudian dipindah dari pembuluh darah ke sel-sel, cairan antar sel ya, ke cairan antar sel sehingga dianggapnya yang pertama ya obat didistribusikan dalam cairan plasma ya yang pertama ini ya. Itu tergantung dengan volume plasmanya, volume darahnya. Ya, yang pertama ini volume distribusi obat adalah sebanyak volume darah. Ya, yang kedua dia kan nggak hanya distribusikan di seluruh aliran darah kan, kemudian didistribusikan ke dalam cairan antar sel. Belum masuk sel ya, ke cairan antar sel. Sehingga volume distribusinya adalah volume plasma ditambah volume cairan antar sel. Cairan antar sel adalah cairan-cairan yang memenuhi antar sel-sel ya di luar sel ini. Kemudian obat itu nggak hanya didistribusikan ke cairan antar sel, namun sampai masuk ke sel-sel. Sampai masuk ke sel-sel, akhirnya volume distribusi obat itu adalah volume di pembuluh darah tambah volume dari cairan antar sel dan volume dari sel. Nah, sel ini dianggap cairan ya, jadi volume distribusinya semakin besar ya. Kemudian setelah itu, ketika ada karakteristik obat yang sampai ke dalam sel, dia suka sekali terikat sama sel jaringan. Semuanya masuk ya, semuanya masuk dan akhirnya yang di luar ini nggak ada, di pembuluh darah ini nggak ada. Jadi volume distribusinya hanyalah volume yang ada di dalam sel. Paham ya? Sehingga pembuluh darahnya nih warnanya putih nih ya. Yang biru adalah yang ada di dalam
sel. Nah, oke. Misalnya nih, kan kemarin kan volume distribusi manusianya dianggap suatu cairan ya. Kalau misalnya berat badannya orangnya itu 70 kilogram, berartinya kan volume distribusinya kan dianggapnya, maksudnya cairannya 70 kilogram orang sama dengan 70 liter cairan. Ya. Nah, 70 liter cairan ya ini terdiri dari plasma, kemudian cairan antar sel tadi, sama cairan di dalam sel. Ya, dari 70 kilogram tadi ya, oke, dari 70 kilogram tadi ternyata bukan 70 liter ya dianggapnya, tapi hanya 42 liter cairan yang terkandung dalam 70 kilogram berat badan manusia. Ya, jadi kalau orang dengan berat badan 70 itu mengandung 42 liter cairan yang terdiri cairan di dalam sel itu sebanyak 28 liter, kemudian cairan yang di luar sel itu sebanyak 14 liter. Nah, cairan di luar sel itu terdiri dari darah sebanyak 4 liter dan cairan antar sel sebanyak 10 liter. Jadi, orang dengan 70 kilogram ini mengandung darah sebanyak 4 liter, mengandung volume antar selnya sebanyak 10 liter, kemudian mengandung cairan dalam selnya adalah 28 liter dan totalnya adalah 42 liter. Oke, berarti kalau dilihat dari situ, eh, begitu obat masuk ke dalam tubuh, dari rute manapun, obat itu berpotensi untuk disebarkan ke salah satu dari tiga jenis atau kompartemen cairan tubuh yang berbeda secara fungsional, atau malah dia akan terisolasi di jaringan atau sel tersebut. Dia masuk ke dalam sel dan terikat kuat di dalam sel tersebut. Yang pertama adalah obat yang terdistribusi hanya di plasma saja. Nah, ada beberapa obat ya yang dia itu suka jalan-jalannya atau terdistribusi hanya di plasma darah saja. Contohnya adalah heparin. Heparin. Kenapa kok heparin tuh hanya bisa jalan-jalan di pembuluh darah? Karena dia tidak bisa kemana-mana. Ya, karena heparin itu berat molekulnya gede. Kemudian dia suka terikat sekali dengan protein plasma atau albumin. Nah, kalau dia ukurannya sangat besar, kemudian terikat dengan protein plasma, maka otomatis dia hanya di pembuluh darah yang nggak bisa nembus dinding pembuluh darah menuju ke luar pembuluh darah. Oleh karena itu, si heparin tadi terperangkap ke dalam kompartemen plasma atau vaskular atau intravaskular. Sehingga kalau ditanya berapa volume distribusi dari heparin, maka tadi dari misalnya berat badannya pasiennya tadi 70 kilogram. Kan kalau 70 kilogram itu hipotesisnya dia mengandung 4 liter plasma dari total cairan tadi. Jadi volume distribusi untuk heparin pada orang dengan 70 kilogram itu adalah 4 liter karena dia suka jalan-jalannya hanya di area plasma saja. Oke, paham ya? Kemudian yang kedua adalah obat yang didistribusikannya sampai ke cairan antar sel atau di luar sel. Ya, jadi obat itu nggak hanya suka di jalan-jalan di pembuluh darah,
namun dia bisa berhasil keluar ke menuju cairan antar sel tipe yang nomor 2. Ya, dia jalan-jalannya, nyebarnya itu nggak hanya di pembuluh darah, tapi di luar sel. Ya, nggak sampai masuk. Ya, ibaratnya gini, kalian jalan-jalan tuh, jalan-jalan, ya habis terabsorpsi dari kos ke jalan besar. Orang yang suka jalan-jalan, yang suka hanya muter-muter jalan aja, nggak nyampe, nggak nongkrong ke pinggir-pinggir, itu yang VD-nya hanya di plasma darah saja. Tapi ada orang yang selain jalan-jalan lewat jalan, tapi dia mampir ke halamannya, rumahnya orang ya, nggak sampai masuk ya, hanya sampai di luar rumahnya orang, di halaman aja. Itu yang volume distribusinya adalah total dari volume dari plasma plus volume dari cairan ekstra, cairan antar sel. Ya, contoh obatnya di sini adalah yang suka jalan-jalan ke antar sel itu adalah obat aminoglikosida atau obat antibiotik ya. Nah, itu kenapa kok dia sampai bisa keluar dari pembuluh darah, bisa nyampe ke cairan luar sel, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Ibaratnya dia suka jalan-jalan ke jalan, kemudian bisa masuk keluar, bisa masuk ke halamannya orang, tapi nggak bisa masuk ke rumahnya orang. Ya, itu karena apa? Karena obatnya itu punya berat molekul yang kecil sehingga bisa nembus dinding pembuluh darah, tapi dia sifatnya adalah larut air. Bagaimana dia bisa nembus padahal dia larut air? Ya nembusnya lewat pori. Ya, lewat pori. Ketika lewat pori, dia masuk, ya dia bisa keluar dari dinding pembuluh darah, dia masuk ke cairan antar sel karena dia larut air, terus dia bergerak ya, bergerak ke dalam cairan antar sel, tapi nggak bisa masuk ke dalam sel. Karena apa? Karena obatnya bersifat larut air. Nah, inilah obat yang sifatnya larut air, aminoglikosida. Dia hanya mampu berada di luar sel, tapi tidak bisa masuk ke dalam sel. Karena eh, sel itu dibatasi oleh membran lipid ya, double lipid layer, sehingga obat yang hidrofilik ini nggak bisa nembus membran untuk masuk sel. Jadi, obat-obat ini VD-nya adalah total dari cairan plasma dan cairan intersisial ya, atau antar sel. Tadi dari pasien dengan berat 70 kilogram, obat dari jumlah plasmanya adalah tadi 4 liter ya, 4 liter. Kemudian antar selnya 10 liter. Jadi VD totalnya adalah 14 liter. Ya, ini total VD-nya. VD-nya adalah 14 liter. Ya, oke. Itu untuk obat-obat yang berat molekulnya kecil tapi larut air, yaitu VD-nya 14 liter. Kemudian bagaimana dengan eh, berat molekulnya kecil, sifatnya adalah larut lemak atau hidrofobik, ya. Maka selain dia bisa nembus membran pembuluh darah masuk ke cairan antar sel, ternyata dia juga masuk ke dalam sel, ya. Ibaratnya kalau orang jalan-jalan, dia suka jalan-jalan di jalan, masuk ke halamannya orang, sekaligus dia suka juga masuk ke dalam rumahnya orang. Jadi volume distribusinya semakin besar ya. Berartinya totalnya berapa untuk pasien dengan 70 kilogram? Maka totalnya tadi
4 darah, 10 cairan antar sel, kemudian berapa tadi cairan dalam selnya adalah 28 liter ya. 4 10 tambah 28 totalnya adalah 42 liter. Jadi VD totalnya adalah 42 liter ya. Kemudian oke, tempat lainnya pada misalnya nih pada ibu hamil ya, selain ada cairan tadi plasma, cairan antar sel, cairan dalam sel, pada ibu hamil juga punya ruangan lain yang terdapat cairan, yaitu cairan yang ada di janin ya, cairan amniotik di kompartemen janin ya. Dan itu bisa terdistribusi di situ karena fetus atau janin di cairan amnion itu juga termasuk cairan. Kemudian obat yang sangat larut lemak seperti tiopental ini juga memiliki volume distribusi yang tinggi. Karena apa? Karena bisa masuk ke jaringan adiposa atau jaringan lemak. Nah, semakin terikat kuat ada di situ. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa memperkirakan dari volume dari distribusi? Jadi obat itu jarang sekali ya terdistribusi hanya dalam satu kompartemen cairan tubuh saja. Nah, sebagian besar obat terdistribusi dalam beberapa kompartemen dan malah kadang sering terikat ke komponen seluler. Jadi obatnya itu atau kalau diibaratkan orang, orang itu kalau sudah masuk ke rumahnya orang itu nggak mau pulang ya, suka betah di situ. Jadi obatnya saking terikat kuat di dalam sel, eh, entah terikat pada mitokondria, terikat pada inti sel. Nah, saking terikatnya di situ, dia betah di dalam sel, sehingga terakumulasi di dalam sel. Misalnya, obat yang larut lipid, dia akan terakumulasi di jaringan adipose dan membran sel. Kemudian protein terakumulasi dalam plasma dan di dalam sel atau di asam nukleat. Nah, oleh karena itu volume di mana obat terdistribusi disebut dengan volume distribusi. Istilah lainnya ketetapan koefisien partisi antara plasma dan seluruh bagian tubuh. Jadi dengan penentuan volume distribusi ini ada 4 ya, dengan ketidakadaan eliminasi, kemudian distribusi dengan adanya fase eliminasi, kemudian menghitung konsentrasi obat jika distribusi itu bersifat instan atau spontan, kemudian ketika obat terdistribusi antara kompartemen. Yang pertama, kita bisa menghitung distribusi obat dengan tidak adanya eliminasi. Ya, kalau tidak adanya eliminasi, maka grafiknya seperti ini ya. Turun, terus kemudian landai. Ini tidak ada eliminasi. Jadi seolah-olah kita menghitung distribusi itu dengan mengabaikan adanya proses eliminasi. Nah, VD ini ditentukan dengan pemberian obat dengan injeksi dosis standar yang awalnya terkonsentrasi seluruh di pembuluh darah, kemudian dipindah dari plasma ke antar sel, kemudian masuk ke dalam sel yang menyebabkan konsentrasi obat dalam plasma menurun seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, obat ini tidak dieliminasi, kemudian eh, kemudian obat mencapai konsentrasi yang sama atau konstan seiring dengan bertambahnya waktu. Misalnya 25 miligram obat dosisnya yang diberikan itu diberikan ya entah secara peroral atau apa gitu ya. Kemudian ternyata konsentrasi dalam plasmanya 1 miligram, maka volume distribusi adalah tinggal
membagi saja ya dB per Cp. 25 miligram dibagi 1 miligram sama dengan 25 miligram. Sehingga volume distribusinya adalah 25 miligram. Kemudian distribusi obat ketika eliminasi itu ada ya. Pada kenyataannya memang realnya obat-obat itu kan pasti dihilangkan dari tubuh ya. Jadi pada grafik konsentrasi, nah plasma versus waktu itu menunjukkan dua fase ya. Distribusi dulu, baru eliminasi. Ya. Nah, awalnya obat itu dari plasma itu kan turun ya kadarnya. Karena apa? Karena bukan karena eliminasi di awalnya, karena memang dia distribusikan ke sel-sel atau ke cairan antar sel. Makanya ketika diambil darahnya di pembuluh darah, loh kok ini berkurang dari awal? Itu artinya belum pasti itu proses eliminasi ya, tapi ada proses distribusi di mana obat itu pindah dari vaskular pembuluh darah itu ke jaringan sekitarnya. Jadi sehingga kadar obat dalam darah bisa berkurang. Nah, itu turun ini gara-gara distribusi. Kemudian setelah distribusi kan ya dari ke antar sel kemudian ke jaringan intrasel dalam sel kemudian diikuti oleh fase eliminasi yang lebih lambat. Ya, selama obat meninggalkan kompartemen plasma dan hilang dari tubuh. Misalnya melalui ekskresi ginjal atau empedu atau lewat metabolisme hepatik. Jadi awalnya ini ya, ketika dikasih obat ini secara intravena ya, karena ini rapid injection of drug ya. Kan kalau kemarin ngitung itu kan seret gitu ya, lurus dari atas ke bawah. Tapi pada realnya ini landai dulu dengan cepat, turun dengan cepat, ini fase distribusi, kemudian turunnya lambat. Ya, ini adalah fase eliminasi. Jadi, kecepatan di mana obat dihilangkan biasanya dibanding dengan konsentrasi obat ikut orde pertama. Ya, ikut orde pertama. Jadi, di sini, nah untuk menghitung VD, asumsikan bahwa proses eliminasi dimulai saat injeksi dilanjutkan selama fase distribusi. Kemudian konsentrasi obat dalam plasma C dapat diekstrapolasikan kembali ke waktu ke nol. Jadi, kalau misalnya grafik yang didapatkan seperti ini, distribusi, eliminasi, maka eliminasinya ini tarik ke garis nol. Ya, ini tarik gitu garis ke nol. Ya, misalnya eh, 10 miligram obat diinjeksikan ke pasien, kemudian konsentrasi plasma ketika ditarik ke nol ini C sama dengan nol itu adalah konsentrasinya satu. Kalau misalnya yang tadi kan C nolnya ketika lurus ini kan 4 ya. Tapi kalau grafiknya seperti ini ada distribusinya itu kan diperhatikan ya. Jadi eliminasinya ini ditarik ya garisnya ke nol. Ini C nolnya bukan 4 tapi C nolnya satu. Dapat dari mana kok satu? Ini dengan menarik fase eliminasi ke titik T sama dengan nol. Ketemu C-nya adalah satu. Maka VD-nya sama dengan 10 miligram dibagi 1 sama dengan 10 liter. Ya, kalau kemarin kan C0-nya 4, bukan 10 miligram dibagi 4, tapi 10 miligram dibagi 1. Ya, C0-nya ini dianggapnya adalah 1. Jadi 10 liter. Kemudian ada distribusi yang tidak merata antara kompartemen. Jadi, volume distribusi yang tampak mengasumsikan bahwa obat terdistribusi secara seragam dalam satu kompartemen. Namun, sebagian besar obat itu enggak merata gitu ketika distribusikan. Jadi, tidak menggambarkan volume fisik yang nyata, melainkan mencerminkan rasio obat dalam ruang ekstrak plasma relatif terhadap ruang plasma. Jadi, meskipun VD ini berguna ya, karena dapat digunakan untuk menghitung jumlah obat yang dibutuhkan mencapai konsentrasi plasma yang diinginkan. Misalnya,
Misalnya dikoksin ya. Sebagai contoh, pada pasien aritmia jantung, setelah dikoksin, setelah diberi dikoksin, ternyata aritmianya nggak terkontrol dengan baik karena konsentrasi obatnya itu tidak ada kuat. Ya, misalnya konsentrasi obat dalam plasma adalah C1 dan sehingga apa namanya? Sorry. Sedangkan ada aturan bahwa dikoksin untuk menghasilkan efek itu harus konsentrasinya sekian. Ya, itu adalah C2. Nah, itu nanti kita bisa tahu berapa dikoksin yang harus ditambahkan agar yang awalnya itu tidak terkontrol gara-gara dosisnya itu tidak ada kuat menjadi ada kuat. Ya, misalnya nih hitungnya gini. Misalnya dokter perlu mengetahui berapa banyak obat tambahan yang harus diberikan untuk meningkat sirkulasi obat dari C1 konsentrasi yang tidak ada kuat tadi ke konsentrasi yang ada kuat. Ya, misalnya diketahui dari referensi konsentrasi dikoksin yang ada kuat misalnya nih 20 mikrogram per mili. Sedangkan konsentrasi yang didapatkan pasien sekarang itu adalah 10. Sehingga kita bisa menghitung, misalnya VD dikali C1 sama dengan jumlah obat dalam tubuh, VD kali C2 adalah jumlah obat dalam tubuh yang diinginkan untuk mencapai terapi. Ya. Nah, tadi karena dikasihnya obatnya kurang, maka jumlah obat dalam tubuh itu rumusnya VD kali C1. Misalnya VD-nya 10 liter ya, 10 liter dikali 10 miligram mikrogram per liter. Misalnya. Itu kan tadi 10 kali 10 100. Sedangkan untuk mencapai itu dibutuhkan 10 dikali 20, 200. Maka dosis tambahan yang perlu ditambahkan itu berapa? Ya tinggal dikurangi ya. C2 kurangi C1 dikali VD. VD-nya 10 misalnya. C2-nya tadi 20, C1-nya 10. Ya 20 kurangi 10, 10 ya 10 kali 10 100. Berarti dia perlu menambahkan 100 untuk mencapai eh, konsentrasi yang efektif. Kemudian tadi ya, tadi kan beberapa metode untuk menentukan volume distribusi. Sekarang kita pelajari bagaimana efek volume distribusi yang besar terhadap T setengah dari obat. Ya, apa sih pengaruhnya VD? Ya, VD itu kita mengenali VD bisa menentukan T setengah dari obat ya. VD yang besar itu akan berpengaruh pada T setengah obat. Karena apa? Karena eliminasi obat itu bergantung pada jumlah obat yang dikirim ke hati atau ke ginjal untuk dikeluarkan. Ya, pengiriman obat ke organ eliminasi tidak hanya bergantung pada aliran darah, tapi tergantung pada jumlah obat yang ada di pembuluh darah atau plasma. Nah, kalau APD itu besar, maka sebagian besar obat itu di luar pembuluh darah. Ya, tidak tersedia untuk organ yang pengeliminasi. Gini misalnya. Jadi kalau VD-nya besar, sebentar. Oke, kalau kita bandingkan 1, 2, 3, itu VD yang besarnya adalah 3. Karena apa? Karena obatnya mainnya itu sampai jauh ya. Sampai ke dalam sel. Jadi volume totalnya adalah darah plus antar sel plus dalam sel. Jadi VD-nya gede. Kenapa kok VD-nya gede itu susah dikeluarkan ya? Atau tes tengahnya itu nanti lama ya? Susah dikeluarkan berefek pada waktu paruhnya lama.
Iya. Karena apa? Karena karena obat itu perlu dikirimkan balik ke pembuluh darah untuk dikirim ke ginjal dan ke hepar. Jadi semakin dia jauh mainnya untuk balik ke pembuluh darah ini, maka semakin lama. Bandingkan dengan yang nomor satu ini, dia mainnya hanya di jalan. Maka dia mudah sekali untuk dieliminasi lewat ginjal dan hepar karena obat itu dikirim ke hepar dan ginjal itu lewat pembuluh darah. Berbeda dengan yang tiga ini. Yang ketiga ini obatnya ini main sampai jauh ke dalam sel. Ke dalam sel ini perjalanan balik ke pembuluh darah ini butuh waktu yang lama. Sehingga untuk dikirimkan ke ginjal ke hepar ini juga dalam waktu yang lama. Jadi PD yang nomor satu kan PD-nya ini 4. Ini 14, ini 42. Maka kalau dibandingkan VD-nya semakin semakin besar ini maka semakin susah untuk dieliminasi. Kalau susah dieliminasi, maka akan semakin panjang waktu paruhnya. Ya, waktu untuk menjadi separuh dalam tubuh. Maka T setengahnya semakin panjang atau semakin tinggi. Jadi, jadi pengaruh jumlah VD terhadap T setengah obat adalah semakin besar VD, maka T setengahnya semakin panjang. Ya, kesimpulannya. Oke. Kemudian kita akan bahas mengenai keterikatan obat dengan protein plasma. Ini juga akan berpengaruh sama PD. Ya, protein plasma ini ada albumin, asam alfa satu, asam glikoprotein, lipoprotein, dan red blood cell. Tapi yang paling berpengaruh sama suka suka menggandeng obat atau suka mengikat obat adalah albumin. Albumin ini BM-nya gede. Ya, 65.000 Dalton sampai 69 Dalton. Albumin ini dibentuk oleh hati dan merupakan komponen utama protein plasma. Dan ini ikatannya enggak apa ya? Enggak irreversible tapi reversible, bisa balik ya. Bisa ngikat, bisa lepas, bisa ngikat, bisa lepas. Nah, key pointnya di sini intinya adalah obat yang terikat dengan dengan albumin, maka dia tidak akan terdistribusi ke organ atau jaringan. Kalau dia tidak terdistribusi ke organ jaringan target, maka secara farmakologi dia inaktif. Oke, intinya adalah obat yang terikat sama albumin itu secara farmakologi tidak aktif. Karena apa logikanya? Dia tidak bisa masuk ke organ target karena terikat sama albumin. Kemudian obat yang bebas itu dia secara farmakologi dia aktif dan menghasilkan respon biologis dan bisa dieliminasi. Ya, karena kalau dalam bentuk bebas ini dia kan BM-nya kecil ya, nggak segede ini, bisa menembus membran menuju ke jaringan dan organ target. Nah, ikatan albumin sama obat itu sifatnya reversible. Saat eh saat konsentrasi obat bebas dalam darahnya itu turun, maka dia bisa melepaskan obat. Ya. Kemudian dapat menunjukkan kapasitas rendah dan kapasitas tinggi ya.
Jadi kalau kapasitas rendah ini satu molekul obat mengikat satu albumin. Kalau kapasitas tinggi, satu albumin bisa mengikat banyak obat. Kemudian eh, obat itu nggak nggak semua obat terikat kuat dengan albumin. Jadi variet apa namanya keterikatan itu berbeda-beda. Obat satunya itu terikat kuat, yang satu misalnya yang satu cuma terikat 10%, obat lainnya itu bisa 20%, obat lainnya itu 99% dan seterusnya. Jadi bervariasi afinitasnya. Kemudian albumin itu punya afinitas yang besar pada obat yang sifatnya adalah asam lemah. Asam lemah dan larut lipid. Ya, larut lipid. Kalau obat yang netral sama larut air itu tidak biasanya tidak terikat sama albumin. Ya. Kemudian kompetisi antara dua obat. Ya, ketika orang minum dua obat, ya, yang dimana dua-duanya suka terikat sama albumin, maka dia akan terjadinya yang namanya kompetisi. Ya, jadi saling berebutan. Nah, obat dengan afinitas tinggi terhadap albumin dapat dibagi menjadi dua kelas. Kelas satu sama kelas 2. Nah, ini kelas satu. Ya, ini misalnya yang kuning ini albumin, yang kecil ini obatnya. Nah, ini albuminnya banyak ya, tapi obatnya dosisnya kecil. Ya, jadi rasio dosis dan kapasitasnya rendah. Situs pengikatan albuminnya ini lebih ya, melebihi dari obat. Jadi fraksi obat yang terikat sama albumin itu tinggi. Ya, misalnya eh, obat ini karena terikat semua, ini berartinya hampir 100% terikat sama albumin. Nah, obat yang hampir 100% terikat sama albumin disebut dengan obat kelas satu. Ya, kelas satu. Kemudian obat kelas 2 ini adalah ketika obat yang datang banyak, tapi albuminnya itu cuma segini ya. Obat yang datang lebih banyak daripada albuminnya. Jadi rasio dosis kapasitasnya tinggi ya. Jadi jumlah dosis obat melebihi albumin. Ya, ini disebut dengan kelas 2. Ini akan signifikan terjadi bila apa? Bila dua-duanya itu diminum bersamaan. Ya, dua-duanya minum bersamaan. Misalnya yang merah ini adalah warfarin, yang hijau ini adalah phenylbutazon misalnya ya. Iya, phenylbutazon. Jadi obat kelas satu sama obat kelas 2 diminum bersamaan, maka nanti akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi obatnya gara-gara apa? Oke, bukan phenylbutazon ya, sulfonamid misalnya ya. Interaksinya adalah saling mendesak ya. Nah, karena jumlahnya si sulfonamid ini besar ya dibandingkan dengan warfarin, warfarin itu dosisnya kecil ya, jumlah obatnya kecil, maka yang awalnya albumin itu terikat sama si warfarin digeser ya, digeser atau didesak oleh yang obat yang warna hijau atau sulfonamid ya. Akhirnya obat yang tadi yang terikat tadi ya akhirnya lepas ya, lepas hampir 100% yang bebas. Kalau tadi kan awalnya adalah tidak ada yang bebas ya. Kalau yang ini yang bebas banyak. Nah, yang tidak ada yang bebas maksudnya 99% terikat, hanya 0,1 yang bebas. Yang bebas inilah yang akan menghasilkan efek. Nah, yang tadi dengan 0,1% aja warfarin bisa menghasilkan efek ya. Kemudian kedatanganlah sulfonamid yang mendesak tadi akhirnya hampir 100% warfarin itu lepas.
Kalian bisa bayangkan 0,1% bisa bisa menghasilkan efek ya. Warfarin kan obat antikoagulan ya. Bisa eh bisa apa namanya? Antikoagulan itu kan mencegah pembekuan darah ya pada pasien stroke ya. Dengan 0,1 saja dia bisa mencegah koagulasi pada pasien. Tapi kalau kedatangan obat lain sulfonamid, nah ini terlepas akhirnya. Bagaimana kalau 100%, maka efek antikoagulannya bisa berkali-kali lipat, berseratus kali lipat. Ya memang dia akan mencegah pembuluh di pasien jantung atau stroke, tapi efektivitasnya meningkat 100 kali dan di mana efektivitasnya meningkat akan diikuti toksisitas yang meningkat juga. Akhirnya, akhirnya terjadilah yang namanya efek toksik seperti pendarahan. Ya, disinilah kenapa kalau warfarin itu kalau diminum bersama sulfonamid nanti pasiennya cenderung terjadi pendarahan. Karena apa? Kadar warfarin bebas dalam darah itu menjadi meningkat 100%. Warfarin ini karakternya dia adalah kelas pertama, suka sekali terikat sama protein. Sehingga kadar obat bebasnya sedikit sekali menghasilkan. Kalau dia didesak ya dan meningkat kadar obat bebasnya dalam darah menjadi berkali-kali lipat, otomatis efektivitasnya berkali-kali lipat diikuti dengan toksisitas yang berkali lipat. Awalnya bisa mencegah koagulasi di pembuluh darah pada pasien dengan penyumbatan tadi di arteri tadi. Dengan karena efektivitasnya gede, dia malah mencegah koagulasi di mana-mana sehingga ketika terjadi boro atau ulkus di organ akan berdarah gitu ya. Jadi pendarahan yang tidak berhenti-henti. Karena koagulasinya dianggap di apa koagulasinya dihambat oleh yang namanya warfarin. Oke. Disinilah eh, hubungan di OPD. Dampak pendesakan obat tadi dari albumin tergantung VD dan indeks terapeutik. Dari warfarin tuh indeks terapeutiknya sempit. Semakin dia naik sedikit saja yang bebas kadar obat bebasnya dalam darah, maka dia akan semakin naik efek terapeutiknya dan naik toksisitasnya. Kemudian kalau VD, obat yang baru didesak tidak banyak berpindah ke jaringan sehingga peningkatan obat bebas dalam ke plasma lebih besar. Gini ceritanya. Kalau VD-nya gede, kalau VD-nya besar, obat yang didesak dari albumin ya, ini akan pindah ke eh, perifer atau ke jaringan dan perubahan konsentrasi obat bebas dalam plasma itu nggak signifikan. Tapi kalau VD-nya kecil kayak obat warfarin tadi yang hanya terdistribusi ke plasma atau pembuluh darah, kemudian didesak, itu pindahnya nggak ke jaringan, tapi dia hanya jalan-jalan ke pembuluh darah. Ya, sehingga konsentrasi obat bebas dalam plasmanya dia lebih besar. Ya, oke. Nah, ini contoh perbandingan ya. Ini ada obat biru sama obat hijau. Kalau saya tanya, obat biru sama obat hijau ketika sudah sampai pembuluh darah, ketemu yang namanya albumin. Ini albuminnya yang ini ya.
obat biru ketemu obat hijau, ikatan sama albuminnya ini kecil. Ya, sehingga yang bebas itu banyak. Biru-biru yang bebas ini banyak. Sedangkan yang obat hijau ini suka sekali terikat sama albumin, sehingga yang bebas itu kecil. Ya, saya tanya, efektivitas obat efektivitas obat biru sama yang hijau lebih besar mana? Lebih besar yang biru. Nah, fraksi obat bebasnya banyak atau tinggi. Kalau fraksi obat bebasnya tinggi, dia akan mudah sekali menembus membran menuju ke sel jaringan dan menghasilkan efek. Sedangkan kalau obat yang hijau ini ya semakin dikit, dia akan susah sekali nyebrang ke membran sehingga efeknya juga semakin sedikit. Kemudian saya tanya, obat biru sama obat hijau gampang dieliminasi yang mana? Ya, obat untuk bisa menembus hepar dan ginjal itu perlu ukurannya yang kecil. Nah, yang kecil ini adalah fraksi yang bebas, bisa menembus. Sedangkan kalau obat yang hijau ini gara-gara dia terikat sama albumin, jadi bentuk molekulnya gede ini, apa dia bisa nembus ke hepar sama ginjal? Jawabannya nggak bisa. Semakin dia suka terikat sama albumin, ini akan susah dieliminasi. Jadi, apa efek dari ikatan protein terhadap efektivitas dan toksisitas? Semakin dia terikat dengan protein, dia akan membentuk kompleks besar, sukar melewati membran kapiler, akibatnya efektivitasnya turun, ya, dan toksisitasnya turun. Maksudnya nggak ada toksisitas, efektivitasnya turun. Namun, bagaimana obat yang tidak terikat protein alias fraksi bebasnya banyak, maka dia akan mudah sekali melewati membran, efektivitasnya naik, ya. Kalau semakin ditambah-tambah maka toksisitas juga naik. Kemudian, bagaimana hubungan ikatan protein dengan volume distribusi? Obat yang terikat protein kuat dengan plasma, maka fraksi bebas tadi, obat yang bebas yang kecil-kecil tadi kan sedikit ya. Pindah ke jaringannya juga sedikit ya. Jadi dia jalan-jalan ke sel atau antar selnya sedikit, maka VD-nya maka semakin sedikit. Berbeda dengan obat yang tidak suka terikat sama albumin atau protein plasma, fraksi obat bebasnya banyak, difusi ke jaringannya juga banyak, dia sampai kemana-mana, sampai ke dalam sel juga jalan-jalannya, maka VD-nya juga semakin besar. Kemudian bagaimana hubungan dengan ikatan protein dengan eliminasi? Ya, obat yang terikat kuat dengan albumin itu clearance-nya turun, eliminasinya turun. Kenapa? Karena ketika terikat kuat sama albumin, dia susah sekali masuk ke ya sulit masuk ke sel hepar sehingga ya tadi nggak bisa dimetabolisme. Susah sekali masuk ke glomerulus ginjal sehingga susah sekali untuk dieskresikan. Oke. Nah, ini apa sih ngefeknya ya? Kalau kemarin absorpsi ngefeknya ke berbagai rute, berbagai bentuk sediaan, kemudian yang berefek pada apa namanya? Efek misalnya sublingual, oral, first pass effect akan ngaruh ke efeknya ke pasien. Nah, kalau ini distribusi efeknya apa? Nah, penyakit itu ada kaitannya dengan distribusi. Misalnya, gangguan hepar, gangguan jantung, gangguan renal. Nah, ini akan mengubah yang namanya aliran darah, mengubah cardiac output ya, mempengaruhi aliran darah ke jaringan sehingga distribusinya berubah, eliminasinya berubah. Kemudian ada penyakit luka bakar ya. Ini akan mempengaruhi distribusi obat juga. Kemudian adanya meningitis juga akan mempengaruhi distribusi. Oke, untuk luka bakar contohnya. Kalau pasien pada luka bakar, itu hati-hati untuk apa namanya obat misalnya warfarin. Warfarin tuh indeks terapinya sempit ya. Tadi ya suka terikat sama albumin, juga indeks terapinya sempit.
Kalau pada diberikan pada pasien dengan luka bakar itu akan mudah sekali terjadi bleeding atau pendarahan atau toksisitas. Kenapa? Oke, penjelasannya adalah ketika pasien itu terjadi luka bakar itu kan melepuh ya. Melepuh itu kan lepuhannya itu ada air. Itu adanya migrasi ya, migrasi cairan cairan ke darah ke dalam sel ke cairan ekstraseluler. Otomatis albumin yang ada di darah itu pindah ke cairan ekstraseluler. Sehingga albumin yang di dalam pembuluh darah itu berkurang. Ya, pada pasien luka bakar, apalagi luka bakar berarti itu cenderung hipoalbumin. Ya, hipoalbumin. Kadar albuminnya turun. Jadi ketika diberi obat warfarin, dia suka sekali terikat dengan albumin. Normalnya dia suka terikat sama albumin sehingga kadar bebasnya tuh sedikit dan bisa menghasilkan efek. Tapi kalau dikasih pada pasien luka bakar, albuminnya kan berkurang. Nah, warfarinnya mau terikat sama siapa? Nggak terikat deh dia jadinya bebas. Yang awalnya dia terikat 99% gara-gara pasiennya luka bakar, hipoalbumin cuma terikat 70%. Ya, yang orang normal tadi fraksi bebasnya 0,% sudah bisa menghasilkan efek, tapi pada pasien luka bakar karena hanya terikat 70%, yang bebas 30%. Efektif ya tambah efektif, tapi kebablasan nanti bisa menghasilkan efek toksik yaitu pendarahan. Oke, itu contohnya pada kasus luka bakar. Kemudian Kemudian pada pasien meningitis ya. Pasien meningitis, pada pasien meningitis itu kan otaknya selaput otaknya terinflamasi ya. Nah, ada beberapa obat yang dimana distribusinya bagus ketika selaput otaknya terinflamasi. Ya, contohnya obatnya ceftriaxone. Ceftriaxone itu distribusinya ke otak bagus ketika tadi selaput otaknya mengalami peradangan. Ya, oleh karena itu antibiotik yang sesuai untuk pasien meningitis itu adalah cari antibiotik yang mudah menembus selaput otak yang terinflamasi, yaitu ceftriaxone. Nah, karena nggak nggak bisa antibiotik lain. Ya tergantung ya. Kalau dia bisa menembus, ya bisa. Kalau nggak bisa menembus, ya nggak bisa. Nah, ini faktor penyakit yang bisa menurunkan konsentrasi albumin dalam darah. Misalnya penyakit liver ya. Kayak orang dengan sirosis, livernya liver livernya rusak, maka eh, sintesis albuminnya juga turun. Kalau sintesis albuminnya turun, maka hati-hati untuk penggunaan warfarin tadi ya, obat yang indeks terapinya sempit, ikatan proteinnya tinggi. Ya, cenderung akan terjadi toksisitas. Kemudian pada pasien dengan pembedahan atau trauma. Ini proteinnya kan dibakar ya. Kalau pada pembedahan, pada pasien dengan pasca bedah kan cenderung terjadi hipoalbumin. Kadar albuminnya dalam darah turun. Nah, hati-hati juga penggunaannya pada obat dengan indeks terapi sempit dan yang suka terikat dengan protein. Ya, nanti kalau dikasih obat yang karakter kayak gitu akan mudah terjadi toksisitas. Kemudian luka bakar tadi terjadi hipoalbumin, hati-hati untuk penggunaan obat yang suka sekali terikat protein atau albumin dan mempunyai indeks terapi sempit seperti warfarin. Kemudian penyakit renal. Renal ini kenapa kok orangnya cenderung hipoalbumin? Karena proteinnya lepas ya.
lepas ke urin ya. Jadi kan bocor ya saringan renalnya sehingga terjadi eliminasi protein besar-besaran ke urin sehingga kadar albumin dari darah itu turun. Nah, itu hati-hati pada penggunaan obat dengan prosentase ikatan proteinnya itu tinggi seperti warfarin dan indeks terapinya sangat sempit. Itu akan berpengaruh pada toksisitas. Nah, itu saja. Intinya adalah semakin besar ikatan protein ya. Ikatan protein itu biasanya di apa di satuannya itu prosen ya. Semakin tinggi prosentase ikatan protein, maka semakin apa namanya? Semakin susah untuk distribusikan ya. Semakin kecil fraksi bebasnya dan itu kalau untuk obat dengan indeks terapi speed, hati-hati untuk beberapa penyakit di atas sama interaksi obat yang dimana dia dapat menaikkan kadar fraksi bebasnya sehingga ketika fraksi bebasnya meningkat akan mudah terjadi yang namanya toksisitas seperti warfarin tadi. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke post test aja. Ini ini karena teori ya, waktunya 20 menit ya. Saya setting 20 menit ya. Jadi jangan suka mengulur waktu untuk submit karena ini sudah tersetting otomatis. Silahkan submit sebelum sekarang 21.16. 21.16 tambah 20. Oke, link saya share ke Dian Ayu Landari ya. Baik, Ibu. Bisa dibuka Dian? Bisa, Ibu. Oke, silakan dikerjakan. Submit sebelum jam 9 lewat 38. Ya, karena tersetting otomatis, maka tidak ada toleransi ya. Jadi kalau misalnya telah submit, maka ya mau tidak mau nilainya 0. Ya, oke, silakan dikerjakan. Kemudian sambil saya mengerjakan, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.